Tiga peristiwa bersejarah yang menumpahkan air mata Soekarno. Sosok Soekarno yang kita kenal adalah pribadi yang tegas, keras, dan sangat berwibawa. Namun di balik sosoknya yang seperti itu, bapak bangsa ini juga kerap menunjukkan sisi emosionalnya yang lain, yakni menangis. Tercatat, Soekarno pernah menangis pada beberapa kesempatan. Namun sebagai orang besar, Soekarno menangis bukan karena hal-hal sepele, tapi karena kejadian yang benar-benar mengusik batinnya. Kira-kira kejadian apa saja yang mampu melelehkan air mata Bung Karno, seseorang yang keras, tegas, dan sangat berwibawa itu? Yang pertama, Bung Karno menangis saat membacakan Pancasila untuk yang pertama kalinya. Kekalahan Jepang membuat rakyat gegap gempita, termasuk Soekarno yang sudah menantikan kemerdekaan bangsa ini sejak lama. Akhirnya, Jepang pun benar-benar memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai hadiah. Meskipun bahagia karena negara ini akan segera lahir, namun sejumlah problem sudah menanti di depan mata, terutama tentang ideologi yang akan dianut negara baru ini nantinya. Sehari sebelum sidang BPUPKI, Soekarno bingung tak karuan. Pasalnya, banyak kelompok-kelompok yang mendatanginya dan menyarankan bentuk-bentuk ideologi yang akan dipakainya nanti. Ada yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ada pula yang menginginkan negara ini jadi nasionalis hingga federal. Penat dengan semua itu, akhirnya Soekarno pulang ke rumahnya yang ada di Flores. Di bawah pohon di depan rumahnya, putra sang fajar pun kembali merenung tentang ideologi tersebut. Akhirnya, tercetuslah Pancasila yang butir-butirnya mencakup semua kepentingan kelompok. Mantap dengan Pancasila, Soekarno bergetar jelang sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Semalaman ia tidak bisa tidur sambil terus-menerus menangis. Dalam ratapannya tersebut, ia dipenuhi dengan doa-doa. Keesokan harinya pukul 9 pagi, sidang pun dibuka dan Soekarno menyampaikan butir-butir Pancasila yang akan jadi ideologi dasar negara ini. Yang kedua, Soekarno berderai air mata saat akan menghukum mati Kartosuwiryo. Siapapun yang berniat mengancam stabilitas negara dan melakukan pemberontakan, maka sudah seharusnya dihukum. Bahkan jika perlu dihukum mati. Begitulah yang dirasakan banyak orang kala itu ketika pemimpin DITII Kartosuwiryo ditangkap. Dan benar saja, tokoh satu ini benar-benar akan dihukum mati. Tidak ada yang begitu aneh di sini. Namun ketika tahu jika Soekarno yang jadi jalan bagi Kartosuwiryo untuk dihukum, hal tersebut cukup mengusik. Bagaimana tidak, Kartosuwiryo dan Soekarno sudah ibarat saudara. Keduanya sangat dekat ketika masih belajar bersama di rumah Cokroaminoto. Di kediaman tokoh nasional tersebut, keduanya sering sekali bertukar pikiran dalam hal apapun, termasuk berbagi suka dan duka. Pengkhianat Kartosuwiryo yang mendirikan DITII membuat Soekarno kecewa. Bahkan ketika ditangkap dan hendak dihukum mati, sang proklamator itu bingung luar biasa. Masalahnya, ketika itu ia disodori sebuah surat yang isinya adalah persetujuan untuk hukuman mati sang sahabat karib. Berbulan-bulan Soekarno disuguhi kertas tersebut di meja kerjanya, namun ia selalu menyingkirkannya.
Cepat-cepat, bahkan pernah suatu saat Soekarno melempar kertas tersebut sehingga berserakan di lantai. Bimbang dengan situasi yang dihadapinya, kemudian Megawati membujuk sang ayah agar bisa membedakan urusan hati dan hal-hal kenegaraan. Kartosuwiryo memang sahabat baik, namun eksistensinya membahayakan negara. Setelah itu Soekarno kembali merenung dan akhirnya mantap untuk menandatanganinya. Sambil berlinang air mata, sang putra Pajar berkata, "Sorot matanya masih tetap, sorot matanya masih sama, sorot matanya masih menyinarkan sorot mata seorang pejuang." Surat tersebut pun diberikannya kepada Maijen Suparman sambil terisak, dan jadi surat pertama dan terakhir eksekusi mati yang pernah dibuatnya. Kartosuwiryo pun akhirnya benar-benar dihukum mati dengan cara tembak pada tanggal 5 September 1962. Yang ketiga, Soekarno menangis di pusara Jenderal Ahmad Yani. 30 September baru saja lewat, namun kejadian paling kelam dalam sejarah bangsa ini masih terus diingat sepanjang masa. Berkaitan dengan hal tersebut, ada nama Jenderal Ahmad Yani sebagai korban pembunuhan biadab tersebut. Soekarno sendiri seperti dipukul dengan telak saat mengetahui kejadian naas tersebut. Ia pun menangis jadi-jadinya ketika berada di kubur sang jenderal ketika tak lama dimakamkan. Sebenarnya ada hal yang perlu diketahui dari hubungan Soekarno dan Ahmad Yani, sehingga kita bisa mengerti kenapa sang presiden begitu kehilangan sejak kematian sang jenderal. Percaya atau tidak, Ahmad Yani sedianya akan jadi presiden kedua. Secara tersirat, Bung Karno menegaskan hal tersebut dalam sebuah pernyataan. "Yani, kalau kesehatan saya belum membaik, kamu yang jadi presiden." Ketika mengatakan hal tersebut, ada banyak orang yang mengetahuinya. Mulai Sarwo Edi, Ahana Sution, Subandrio, dan Khairul Saleh. Pernyataan tentang rencana pengangkatan Ahmad Yani sebagai presiden juga turut diketahui oleh istri serta anak-anak sang jenderal. Sayangnya, cita-cita mulia sang jenderal tak pernah kesampaian ketika ia nyatanya malah dibunuh dengan keji pada peristiwa G30 SPKI. Ada yang mencurigai jika hal ini disengaja karena Ahmad Yani terkenal sama vokalnya seperti Soekarno. Akhirnya, untuk kepentingan segelintir orang dan juga katanya ada intervensi asing, hal tersebut pun dilakukan. Kehilangan pengganti terbaiknya tak pelak membuat Soekarno sangat kecewa. Ia tahu jika belum ada pengganti yang bisa meneruskan amanahnya menjaga bangsa ini, sedangkan dirinya sudah mulai sakit-sakitan. Jika saja Ahmad Yani benar-benar naik, mungkin saja era keemasan Indonesia seperti zaman Bung Karno akan bisa diperpanjang lagi. Akan kita bisa rasakan sampai saat ini. Kalau seperti ini, bukan hanya beliau saja yang harusnya menangis. Kita sebagai rakyat juga miris melihat kenyataan seperti ini. Sebagai orang paling berpengaruh untuk Indonesia, menunjukkan tangis akan sangat menurunkan wibawanya. Namun, sejatinya Soekarno tetaplah seorang manusia biasa. Dihadapkan dengan berbagai konflik batin yang pahit seperti itu, ia pun bisa menangis sejadi-jadinya. Jangankan Soekarno, kita sebagai rakyat yang mengetahui sejarah tersebut, yang mendengarkan sejarah tersebut, mungkin sangat terenyuh melihat fakta pergolakan batin sang bapak proklamator, bapak pendiri bangsa ini. Seperti kata ungkapan
Selalu ada sebab kenapa seorang pria menangis. Namun yang pasti itu adalah karena hal-hal yang sangat berat. Demikianlah 3 sejarah yang dimana mencatat berderainya air mata sang Bapak Proklamator. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.